إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, semoga apa yang hendak saya sampaikan termasuk tema ringan, ringkas, tetapi menyeluruh dan menyelesaikan. Semoga. Katakan amin. Ayo. Pertama, sabar. Kedua, antisipasi dari bahaya lisan. Kenapa kita butuh sabar? Sabar pemberian yang paling besar, tapi ujiannya juga paling besar. Semoga kita jadi hamba yang sabar. Cara sabar gimana? Satu, segala sesuatu terjadi pasti takdir. Mau dicatat boleh. Dua, di balik kejadian pasti ada hikmahnya, nggak ada yang kosong. Mesti ada fadilah. Ketiga, husnudun, berbaik sangka. Allah tidak boleh dicurigai. Boleh curiga pada Allah? Tidak boleh. Rene nyapa golek utangan mungkin, tapi Allah nggak mungkin. 4, sibuk menggali faidah hikmah di balik takbir, di balik takdir. Apa yo faidah golek ono. 5, ridho. 5 ini punya, seolah kita sabar. 5 itu punya, seolah kita sabar. Apa tadi? 1, segala sesuatu itu terjadi dengan takdir. Nggak mungkin terjadi tanpa takdir. Pokok kejadian itu mesti takdir. Titik, tidak bisa ditawar. Api pola pokok terjadi itu namanya takdir. Jangan ditawar. Pokok terjadi itu takdir. Yang kedua, yakini itu mesti ada hikmahnya, faidahnya, kegunakannya. Ketika husnudzon pada Allah. Yang keempat, sibuk faidah di balik takdir ini apa? Golek ono. Membimbing kita untuk tobat atau membimbing kita untuk syukur, pokoknya itu sibuk saja, gali faidahnya. Lalu yang kelima, ridho. Bila itu punya, seolah pasangan. Berikutnya, sabar butuh pelatihan. Sabar butuh doa. Sabar butuh perbandingan. Enggak latihan angel. Makanya sabaro lan sabarno. Sabarmu aja kalah karo sabare wong kafir. Wong kafir neraka saja mereka siap panggah kafir wae. Kedua, doa. Yang ketiga itu butuh perbandingan. Aku diuji, kono diuji. Abot endi yo? Loh, kono abot aku sabar, nyapu aku enggak lepate abot enggak sabar. Itu butuh yang seperti itu. Ini materi pertama, semoga sabar Allah berikan kepada kita. Siapa yang diberikan kesabaran, sukses besar. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa min as-sabri. Tidak ada seseorang diberi sebuah pemberian lebih luas, lebih baik daripada kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrum bi ghairi hisab. Orang yang sabar diberikan pahala gak kena dihitung saking banyaknya. Itu tema pertama, seolah ringkes. Nanti tolong dibaca berulang-ulang, didengarkan berulang-ulang. Itu nanti kita akan bisa pegangi. Atau kita nulis dibaca berulang-ulang. Yang kedua, mengantisipasi bahaya lisan. Kenapa ini kita sampaikan? Pesan Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayanu biha
ma yatabayanu fiha yazilu biha ilan nar ab'ada minal masyriqi wal maghrib. Ada seorang hamba ngomong sepatah kata, apa bahasa Jawa nih? Sak kecap, sak celebungan, sepatah kata yang dia tidak ngontrol, yang penting ngomong, ternyata bisa menyebabkan dia terpleset ke neraka sing kedalamannya lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Berapa kilo jarak timur dan barat? Nanti kecemplung ketika naik itu pakai bukit yang mendaki bahannya dari api, begitu menek tekon dhuwur tarik ke bawah, kapan bisa mentas? Ternyata ada yang sampai mendapatkan resiko kayak begitu hanya dengan sebab sepatah kata. Masing-masing orang tuh punya mulut. Kegiatan badan sing paling penak niku no. Kedep karo ngobahne bibir. Itu bisa dibilang paling mudah. Lek bener ya paling besar fadilah, lek salah juga paling gede resikonya. Nah begitu, itu alasan kenapa itu kita angkat. Di balik itu juga karena resikonya sangat dahsyat. Di antara resiko yang butuh saya contohkan, ini untuk kasus umum kita live-kan, siapapun bisa mendengar. Karena semua orang berorganisasi akan mengalami kasus, semoga tinggal mengubah nama saja. Karena ketika Nabi SAW itu mendoakan orang mati, nama Abu Salamah, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa darajatu fil mahdiyin wakhluhu fi aqibi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wa absilau fi qabrih wa nawwir lahu fih. Itu doa mendoakan wong sing baru meninggal diremne mripate, didoakan itu Allahumma li Abi Salamah. Nanti doanya sama itu saja dihafalkan, lek wong mati jenenge Abu Salamah diganteni ngono nggih. Ganteni sapa? Allahumma fil li Kang Bejo, kan bisa saja loh ya. Dan nama semisal. Ini kayaknya yang saya sampaikan termasuk jenis pengetahuan umum, jadi kaidah bila ada nama disebut itu sebatas contoh saja. Sebatas contoh saja. Contoh kasus mungkin dengan sebab bahaya lisan. Lek ngono aku menyesal nyumbang yang pondok kui. Ada bahasa ini. Lek ngono aku menyesal nyumbang nek pondok kui. Pengurus pondok kaget, loh kami punya salah apa kok menyesal? Bisa diduga dia dapat informasi. Apakah hanya membawa informasi sudah tahu yang diinformasikan? Dapat informasi dipastikan dulu dari siapa, setelah itu dicek. Aku krungu informasi kokono, jadi kene ngene piye hakikate, kudu klarifikasi. Ternyata belum, sudah bikin kesimpulan. Salah apa bener? Salah apa bener? Salah. Dapat informasi dari telinga sana, tampung dhisik. Golek informasi dari telinga sana, berapa telinga kita? Mosok sampai siji tok sing tinggi. Informasi A tampung, ojo nganti ngomong. Sebelum dapat informasi B, kupingnya loro tinggi kabeh. Ketika sudah ditimbang, baru vonis. Makanya bila kita dapat berita dari masyarakat, cek dulu, ojo bikin vonis. Dan kita jangan terbawa info. Karena jelas in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika datang kepadamu orang fasik bawa berita, cek tabayun.
Jangan sampai kamu menimpakan musibah pada suatu kaum dengan sebab kekurang telitianmu. Akhirnya kamu jadi menyesal. Belum dicek sudah bikin putusan. Lek ngono aku nggak nyumbang, selama ini saya menyesal. Pondok atau yayasan yang bisa dapat sumbangan dirugikan nggak? Pemasukan berkurang. Yang menyampaikan info menyebabkan dia begitu, apakah nggak mengorbankan? Apa nggak dosa besar ini? Apa nggak dosa besar? Berikutnya, hadisul ifki itu kayaknya mesti terjadi sebagai ujian. Hadisul ifki kayaknya mesti terjadi sebagai ujian. Dan kita butuh tahu akhirnya ketika Allah membongkar bos promotor sing menyiarkan nge-share berita bohong hadisul ifki jebule sinten? Jangan kamu sangka orang dari luar tapi dari kamu sendiri. Baca pada surah An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang yang datang kepada kamu membawa berita bohong itu dari kelompokmu dewi. Makanya masing-masing dari siapapun, kan Allah mengatakan dari kamu sendiri, masing-masing koreksi diri. Ini nasihat untuk semuanya. Kita enggak menceritakan vonis, tapi kita menceritakan karakter, sifat. Nah begitu. Gimana sikap kita bila ada berita begitu? Jangan gampang ceklek hati nih. Waduh, malah duitnya nggak nasi nyumbang. Jangan gampang punya pemikiran ceklek kayak begitu. Allah mengatakan, la tahsabu syarrul lakum bal huwa khairul lakum. Itu jangan kamu sangka jelek. Itu takdir, memang kenyataannya terjadi. Husnudzon saja, gali fadilah, kamu nanti akan dapat kebaikan. Dan gak gampang kita punya pemikiran kayak begitu. Mari depan kita mamai mana satu saya sampaikan 5 unsur. Ini takdir, enak hikmah, kita husnudzon, sibukkan menggali apa hikmahnya, itu nanti akan ada kesabaran, sukses. Jangan kamu sangka peristiwa itu nyalah nih, kai salah. Untuk apa nyalah nih? Si A rapatek benah, si B rapatek benah, engko jenenge pengurus diceluk siji-siji. Gibah enggak jadinya? Loh kenapa kita diuji untuk cari kebaikan malah nambah dosa? Enggak cari penyelesaian. Di absen kabeh nanti nama pengurusnya. Bahaya enggak? Apa itu menyelesaikan masalah? Mek nyalah-nyalah nih. Ini cara menyelesaikan masalah. Siapapun akan diuji, organisasi manapun pasti akan diuji. Jangankan kita, Nabi diuji, menunjukkan umat akan mengalami ujian itu karena roda kehidupan itu berputar. Di masa Nabi diuji, masa Abu Bakar diuji, masa Umar diuji, semuanya kita juga sama. Kita cari penyelesaian, pendewasaan, kesuksesan, jadi wong sing sabar, lisan terkendali, ojo nganti sepatah kata kecebur di dalam neraka. Gimana kisah ringkas hadisul ifki? Sebagaimana biasa Sahih Bukhari cerita panjang lebar. Nabi SAW itu ketika safar diantaranya untuk perang itu ada istri yang mendampingi dengan cara diundi. Bu Aisyah sering dapat undian. Dan beliau berdandan. Ketika pulang dari safar, Bu Aisyah waktu itu langsing pak kuru, langsing mana lagi, langsing. Itu disiapi kendaraan onta, anek tandu sekedup. Kayak rumah-rumah kecil dipasang di atas onta itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Itu ada petugasnya naik turun. Onta diderumkan, tandu diturunkan, yang naik dibuka pintunya keluar, waktunya berangkat, onta disiapkan, diderumkan, rumah-rumahan kecil tandunya silahkan yang mau diangkut masuk,
sudah nanti dipasang di atasnya, diberangkatkan, sing nuntun mlaku nggawe sikil, bukan gandengan ngarep mburi. Waktu itu Bu Aisyah ketika sudah ada bahasa pemberangkatan, masuk geraya-geraya, lu kalau pundi? Akhirnya keluar cari, karena tadi ada gelagat sudah masuk, pengusungnya nggak ngecek lagi, pantas nggak kira-kira tak buka tirai ini tak delok wong enek ora, pantas nggak didinceng ngono. Wah, nginceng bojone wong ya bahaya lah. Ada gejala masuk ya sudah diangkat. Jebule wonge metu neh, ya kan? Mencari. Ketika sudah ketemu kembali, wuyuh kono wis budal. Jenenge ketinggalan apa niku? Ketinggalan kendaraan. Untuk ketinggalan kereta. Walaupun di sini ada bahasa ketinggalan kereta. Ketinggalan unta, kendaraan yang pasti. Akhirnya gak mungkin mengejar. Akhirnya tunggu saja lek kelangan bojo prayo digoleki. Ya di sini suami-suami lek bojone ketinggalan golek apa golek neh? Digoleki apa golek neh? Jawaben golek neh golek gombrang mara tuwa lho ya. Oh diamanati itu misalkan golido kok merana gimana itu. Goleki bukan golek neh. Golek neh kepitungnya rumit, sirai pecah. Pengen pecah apa pengen tentrem? Mikir. Nah begitu loh ya. Double sing tentrem muga-muga. Tapi aja nganti double sing pecah. Makanya jangan gampang melangkah lek nganti pecah. Ojo golek rondo, pencipta rondo bahasa. Bahaya. Menyusah nih wong. Nah, begitu. Islam gak membimbing ngejar satu korban yang lain. Terus berikutnya menunggu ketiduran. Sofwan bin Mu'attal itu biasa jalannya kita santai. Apa memang wonge slow apa pancen piye wallahu a'lam. Ya, tapi yang jelas itulah takdir terjadi, kondisi ngono ki ya enek. Nek ngendi-ngendi nganti jamaah itu keri ngono ki ya panggah enek ae ya. Enek enggak kira-kira? Enggak, sebabnya apa? Macem-macem. Dia pernah melihat Bu Aisyah di masa belum bercadar, berhijab gitu istilahnya. Begitu tidur terbuka, Sofwan tahu sapa sing gletak nek kono kuwi. Begitu Bu Aisyah langsung teratap. Lisan berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Aisyah langsung terbangun, langsung niat tutup. Tanpa ada kata-kata blas, langsung saja onta diderumkan, Bu Aisyah disilahkan naik jalan kaki. Di depan sana peristirahatan, geger apa? Bu Aisyah enggak ada. Mantau dan mantau dari jauh mengepul asap, semakin dekat sopo. Seekor onta, laki-laki yang menuntun, di atasnya siapa? Sing nunggang metengkreng nek punggung onta. Bu Aisyah. Disinilah benih hadisul ifki, itu selalu ada. Yang hendak membuat masalah itu orang dari kamu, duduk Yahudi, duduk Nasoro. Ini beratnya bahaya. Orang dari kamu yang mengusung hadisul ifki. Apa bahasa dia? Sementara dia itu lesannya itu fasih, hampir jadi presiden terbaik yang modal keduniaannya. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyakulu tasma' liqaulin ka'annahum khusubun
musannadah. Bila kamu melihat penampilan yang menarik banget, bila ngomong kamu tuh masih akan termangu-mangu. Makanya itu tuh ngomong langsung bisa meresap. Banyak orang yang terpengaruh. Contoh untuk perang Uhud saja, mosok 1000 ngodep 3000 itu tuh perangnya jenenge bunuh diri. Mulai. Sepertemuan mulai kena pengaruh dia. Dasar enggak isunya? Aneh. Jadi sama-sama kaum muslimin sing modele ngono kuwi. Kita wajib paham, wajib dewasa. Setiap ada bicara jangan langsung dipercaya, tampung saja. Apabila ndak melangkah, kuping kiwa kudu genep karo kuping tengen, berita kono berita kene timbang. Kalau ndak jangan ngomong. Kalau berisiko, kalau ngomong, waduh resikonya sangat dahsyat. Makanya tindakan, wah lek ngono aku menyesal nyumbang lek kono. Beliau juga harus belajar. Apa sudah klarifikasi? 2, telinganya apakah sudah dipasang? Lalu ditimbang. Kayaknya saya belum mendapatkan. Yang jelas semua itu wajib belajar. Maka jangan langsung ngomong, lah Ustadz anu, jangan ngomong Ustadz anu. Tanya saja apakah sudah klarifikasi kedua belah pihak, lalu disidang. Kalau belum, dari mana Anda memutuskan hukum vonis? Apa bahannya? Nah, dia tuh ngomong begitu, langsung termakan. Apa omongannya? Laki perempuan berduaan. Lakinya masih muda, perempuannya masih muda. Apalagi perempuannya berebut satu suami, kayak suaminya sepuh. Prayo kurang? Ayo, kurang ngomong. Kurang? Jawab sendiri. Laki perempuan berduaan masih muda, perempuannya masih muda, istri seorang suami yang sudah tua, istrinya wagah. Prayo kurang? Bisa dipahami sendiri. Senada itu maknanya. Ini racun, banyak yang termakan. Banyak yang termakan. Isu sangat santer sekali. Isu santer sekali. Akhirnya Nabi kena isu panas itu. Makanya bila kita panas, sabar gitu. Panjang sabar itu panas. Asabru diaun, panas itu. Sabaro. Nabi juga seolah tanya pada Bariro, bahasa gampang induk, Bariro, majikanmu sak rohmu jene piye? Setahu saya nggak ngeliatin cacat. Bila pernah kulihat cacatnya, ya jenenge gadis cilik dirabek ini rong patek beneh. Wayah masak bikin adonan, ngantuk tinggal turu. Lawang rati kancing wedhuse mlebu, adonane dipangan. Ini kira-kira bocah cilik dirabek ini kira-kira rong patek iso masak. Pantes mboten ngoten niku. Itu bila cacat itu yang saya ketahui. Dari roh selamat, insyaallah. Tanya pada Li, bahasa gampangi. Bukan Nabi kaya memanggil Li juga begitu. Kaya wong Arab yo enek, Li ngene yo enek lagi. Piye tanggapanmu berita yang sangat panas ini? Menyebabkan Bu Aisyah ndongkol pada Ali ini masalah. Lorone tenanan. Apa kata Ali? Perempuan kan banyak. Ya golek liyane. Wah, loro gitu rasanya Bu Aisyah. Loro enggak? Pol. Betul-betul sakit. Bu Aisyah tuh nangis sampai 1 bulan. Belum turun wahyu juga. Bila kita pernah panas 1 bulan, ya wajar. Cek panas 3 dina ya sabar-sabar. Jangan tergesa-gesa. Wah sabar itu waktu ini. Kita belajar pendewasaan semuanya.
1 bulan. Harapan Bu Aisyah mbok menawa enek mimpi yang menyelesaikan masalah. Nah begitu Bu Aisyah mulai jereng. Jereng ya apa? Jereng ya apa? Lorone meh mari tapi rong mari, tapi wis iso mlaku-mlaku senada itu. Jenenge apa niku? Jereng. Ketika diantarkan untuk buang hajat, si pengantare itu sendangane ngrimpet. Mengatakan, "Cilaka Mistah." "Lho, Bu, kok Mistah niku disalahne napa?" "Lho, awakmu gak krungu to? Apa sing critakne Mistah? Mistah cerita napa?" "Lah awakmu diisokne rame. Pas mulih diterne kae, diisokne selingkuh ngono lho, mosok gak krungu?" Bu Aisyah tambah sakitnya. Berat sekali. Nganti Abu Bakar geram kepada Mistah. Siapa Mistah? Jane kerabatnya Abu Bakar. Yang disuplai makanannya. Nganti sumpah demi Allah suplai saya tutup saking dongkole. Lalu turun di surat itu ukuran. Orang yang punya kelebihan jangan sumpah untuk tidak memberi maaf. Kamu bila saya punya salah dimaafkan suka kah? Oh nggih, ya sudah maafkan. Ya kalau gitu saya maafkan. Saya enggak mencopot lagi sumbangan saya. Banyak itu korbannya. Santer sekali. Nabi panas. Bu Aisyah koyo didu karo Ali. Abu Bakar ndongkol kepada Mistah yang cerita tadi. Apalagi Bu Aisyah yang biasanya paham Nabi itu apabila istrinya sakit jan sayange pol. Lek perlu ratau loro gak digendong waya loro yo tak gendong sewek ngono ya. Tak tokone bakso tak dulang ngono lho ya. Kira-kira ki ngono. Tapi sakit kali ini jan cuweke pol Nabi SAW. Wayah endang-endang di dekat pintu hanya mengatakan kaifa tiki. Tiki itu ya apa? Bukan tempat penitipan. Ekspedisi tiki ya. Tiki atau tikung. Haluk gitu ya. Gimana keadaanmu? Kok aneh sekali, hambar, cuek. Ada apa ini? Lesan, korbannya luar biasa. Akhirnya ada 2 sahabat Nabi, akhirnya dicambuk 80 kali, 1 laki 1 perempuan. Gara-gara terbawa isu ikut menyebarkan. 1 Hasan bin Sabit lendak sawah. Ketika sudah selesai dengan ayat, ya, dia termasuk menyebarkan. Karena belum lengkap, kuping A, kuping B sudah langsung cerita. Termasuk penuduhan perzinahan. Cambuk 80 kali, ngomong kena cambukan. Yang 1 perempuan, Hamnah, saudara perempuannya Zainab bintu Jahsh. Itu masih prepian dengan Nabi sendiri, wong jero yang kena dampak. Dahsyat enggak? Lesan itu. Makanya ngati-ngati lesan kita. Makanya tema yang kita angkat mewaspadai bahaya lesan, antisipasi bahaya lesan. Kok yang ngono ki lho? Resiko nih hendak menjatuhkan intisari dakwah. Bahaya sekali. Nah, semuanya dididik. Yang sedang jadi korban semoga sabar. Nanti akan emasnya semakin dibakar, akan semakin tampak murninya. Sabar itu yang jadi kunci. Semuanya butuh sabar. Semuanya. Dan gak usah nyalahkan siapa-siapa. Cari solusi ke depan. Cari solusi ke depan. Nasihat pembenahan, bukan untuk nyalah-nyalah nih. Cari solusi ke depan. Itu penting. Akhirnya berkaitan dengan itu turunlah surah An-Nur. Ayat berapa? 11 sampai 23. Di antara mereka ada sebuah keluarga yang sangat bijak. Perbincangan suami istri, namanya Abu Darda atau siapa saya masih agak samar-samar, butuh dibaca ulang, tapi globalnya masih teringat.
perbincangan tentang menyebarnya Bu Aisyah diisukan zina oleh bos munafik tadi, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu memang jasa pengurusakannya pol. Nah begitu. Tapi ngaku podo-podo ngaku Islam. Memang munafik itu begitu ngaku Islam. Konjeru, ya begitu. Kalau kita mengoleksi tentang gayanya wong munafik, wes gak karu-karuan banyaknya. Ayat yang cerita orang kafir dengan orang munafik banyak mana? Cerita ayat tentang orang munafik sampai 114 spesial cerita tentang apa? Kemunafikan saking gede nih, maka pahamilah, termasuk bahaya lisan, kita jangan terbawa. Nah begitu, ini ada sebuah keluarga yang sangat bijak, perbincangan suami istri. Bahasane kita, piye to Dik tanggapan sampean krungu berita ngene iki? Lah sampean piye to Mas? Lah awakmu dadi bojoku kira-kira pengin zina enek apa ora? Mosok bojone nyepak dadak pengin zina. Lek awakmu dudu istri Nabi harapan ngono ki gak enek. Mana mungkin istri Nabi kaya ngono. Jadi istri Nabi memang pilihan, dijamin istri dunia, istri akhirat. Bo ya masuk akal tuh lek mikir. Bahasa gampangnya begitu. Sampai dia bisa ngerasa nih, duduk istri Nabi saja nggak ada jaminan. Jelas punya suami. Ingin zina itu ndak ada. Fitrah manusia ndak ada yang kayak begitu. Apalagi ini malah istri Nabi dijamin istri dunia akhirat. Nggak mungkin kan? Apa uang-uangnya rantu akal toh? Ini kritik dia keluarga yang sangat bijak. Dan inilah yang harus kita miliki. Apa mungkin toh pondok aku yang ngerebut anu? Nah begitu. Apa mungkin toh pondok B kuwi rebutan anu? Wong nek ngerti dari dakwahnya, profilnya kan bisa menilai. Kan begitu, itu yang bijak, yang benar. Asal ada keluarga yang sangat bijak itu aja kita tiru. Jelas dia tidak segera menyimpulkan sebuah vonis. Kuping krungu langsung kritik. Karena bisa membedakan berita miring. Dah tuh istri Nabi hasrat zina ndak ada, istri Nabi dijamin dunia akhir kok zina. Gak mungkin berita ini. Langsung ngecek. Kudune kita dan siapapun manusianya dari masa ke masa harus punya sifat ini. Gimana? Siap ya? Siap ya? Punya sikap tadi. Yo, jawaban siap? Insya bijak. Lek kuping kringok krungu langsung ditimbang dulu. Itu keluarga bijak. Masya Allah luar biasa keluarga itu. Luar biasa keluarga itu. Nah begitu. Luar biasa keluarga itu. Kita pun juga meneladani keluarga itu. Kita meneladani keluarga itu. Itu penting sekali. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala. Itu keselamatan. Maka tugas kita mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa yaqul khairan au yasmut. Sapa iman pada Allah, iman pada akhir, lek ngomong sing apik, lek ora menengo. Asum tu hikmah, menang dari dosa itu bijak. Sehingga sibuk dengan zikir. Nah begitu, walaupun manfaatnya pribadi tapi nggak ngerusak pada lingkungan. Penting. Ayo ikhwah,
kasus yang sedang dialami di antara kita berkaitan dengan TK. Nek njaba wong muni rena-rena. Masing-masing dari kita punya telinga mungkin krungu suara macem-macem. Nilainya kayak apa? Timbangan dewi. Harapannya hendaklah kita jadi orang yang bijak sebagaimana keluarga bijak tadi. Krungu kono aja ditampa. Lek pengen krungu kokone dirungokne, setelah itu ditimbang. Kalau ndak diam. Krungu dari sono, yang paling bagus koreksi salah langsung segera dihentikan. Ada kesan Al-Qudwah merebut TK Al-Qudwah, itu ada berita di masyarakat. Oleh ngono, aku menyesal nyumbang Al-Qudwah, aku nggak dadi donatur. Nah, ada bahasa itu. Kenapa namanya kita angkat? Ini sedang contoh. Semuanya berpotensi mengalami. Sekarang saya sampaikan kronologinya. Saya termasuk pelaku sejarah. Dengan semakin berkembangnya dakwah sunnah, kuatnya akidah, semangatnya beribadah, dipupuknya keimanan, dimatikannya penyakit munafik, musik nyanyi itu pupuk buat kemunafikan. Saya ulang, musik nyanyi pemupuk kemunafikan. Sapa sing nandur tanduran sing jenenge munafik subur, pupuknya apa? Musik dan nyanyi. Saya punya materi ini saya sampaikan malam Jumat kedua di Nzimbi. Temanya masih seputar itu. Tulisan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Makanya saya punya bahan untuk mengungkapkannya. Itu saya kupas berulang-ulang. Memang itu temanya. Akidah mapan, ibadah bagus, tentram dengan zikir, musik nyanyi dihilangkan. Semula mengajar TK, isinya kok musik nyanyi, mundur. Akhirnya mendirikan TK yang Islami. Akhwat kita dari Keromasan salah satunya. Semoga Allah menjaga beliau. Jasa yang luar biasa. Akhirnya ke pondok menemui Ustadz Anwar. Gimana? Sambut. Dan punya murid berjalan. Keromasan berkembang, sudah punya madrasah diniyah. Timbang kanggene mek sore tok. Pi pomo TK Al-Qudwah digawa nyang Kromasan, isuk sore ben manfaat kabeh. Ustaz Anwar, oye, kok oye ya? Oye apa oke? Saking nemene oke malih nawa. Malih uyin kok sana yang ngrungokne sepaneng rasa guyu. Allah bablas ngantuk, oye mawon iki. Melek ta to? Wis ora melek. Dicarikan suasananya. Nah itu ada minumannya, silakan dibagi kita wong ngelak. Bismillah dhisik. Allah memudahkan berkembang luar biasa. Luar biasa, bisa kita saksikan sendiri. Ayo anak bongsor subur. Nah begitu. Kenapa? Tahun kerjasama. Gak ada ganjelan belas. Gak ada ganjelan belas. Selama ini di Keromasan selatan jalan tulisannya TK opo? Al-Qudwah. Ada persaingan miring? Gak ada.
Nyapo TK Allah naik keromasan, kayak nggak ada, normal. Perkembangan berikutnya, ada orang wakaf tanah Karangnongko, ada dana ratusan juta. Karena yayasan sudah punya tanah, ada dana, lekas tiga ini gedung, maka TK yang pernah diajak kerjasama ke sana ini mau ditarik, ditempatkan di tempat yang permanen. Itu programnya, menyalurkan dana umat untuk fungsi yang lebih sempurna, tertata di bagian masing-masing. Ternyata tujuan baik tidak gampang mulus, semuanya itu selalu diuji. Pihak keromasan lewat Pak Muri melihat dari pengaruh yang sangat luas, kayaknya berat. Bukan menghalangi, karena yang nembung ke Ustadz Anwar di keromasan Pak Muri sendiri. Nah begitu, melihat dari penggaung dakwah yang luar biasa dengan mutu yang seolah bagus, menarik masyarakat, sehingga orang tua terbawa ketika anaknya pengen sekolah nekono otomatis. Makanya saya ngeterne bocah-bocah TK ini sing tatonan itu ya enak loh ya. Kenapa? Kok ngono? Simpati kepada kebaikan memiliki daya gaung dakwah yang luar biasa. Akhirnya untuk kemaslahatan semuanya, pihak Al-Qudwah pun gak jadi masalah. Apa kami tetap di sana operasional kayak biasanya, atau karena kami sudah punya gedung, kami akan babat baru yang sana itu akan dikelola dengan maksimal di sana, yang teknisnya akan disiapkan supaya penyerahan begitu manis indah, semakin sukses di bidang dakwah atau di mana. Nah begitu, ternyata rapat hari Jumat malam, ba'da Isya jam 8 lebih dikit, kru keromasan Pak Muri dan Ansor. Saya sepulang dari ngaji nek Kerandang, pulang dulu datang ke sana. Dari sini saya bersama Ustadz Anwar. Ketika kepala Al-Ansor Pak Abdul Karim menyampaikan pesan-pesannya, maka memberikan uraian, kalau kami mendapatkan penyerahan ora patek penak. Kesane wong kesane dianggap ngerebut. Ndak wae. Saya memahami ada dua kubu yang saya memahami itu sama-sama baik. Yang satu karena dampaknya sangat luar biasa, dakwah nggak boleh mandek, teruskan saja, nggak masalah. Untuk kami serahkan total. Toh kami sudah punya gedung, nanti dibuka 1-2 kan bisa dimulai. Termasuk kebaikan seolah ini, serahkan. Yang sudah jalan semakin mudah berkembang. Tapi sananya sifatnya koyok sifatnya wong muhajir. Abdurrahman bin Auf, wong Ansor nawani opo kepada Abdurrahman bin Auf, siapa tahu? Aku wong sugih, bondoku tak para loro, separuh modalku separuh modalmu. Hubungan Muhajir Ansor bagi belah jadi 2. Hebat enggak? Bojoku ya loro, sawangen, nanti sing tak cocoki engko tak lepas, masa idahnya habis, rabinen. Hebat enggak? Kita menuju ke sana. Serahkan total. Kenapa? Napatilah jejak generasi awal. Al-Qudwah semakin dikembangkan, dikelola lebih maksimal, karena jenis harus berkembang, dampaknya luar biasa. Masing-masing titik berkembang dengan maksimal. Apa kata Abdurrahman bin Auf, tawani bondo separo karo calon istri. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Tunjukkan saya ke pasar. Babat nul.
ke pasar, gak berapa lama akhirnya juga sukses. Ini Al-Ansor. Al-Ansor Keromasan. Kami tidak usah menerima penyerahan, tetapi kami bahasa gampang akan membuka. Karena Al-Qudwah masih di sini, kamar yang itu nanti kami minta izin mau saya gunakan staf. Monggo. Nah, akhirnya ketika sudah siap, staf mendirikan supaya lebih lancar. Akhirnya Sabtu pagi saya CS diajak musyawarah Ustaz Anwar. Kesimpulannya oke, dan segera kita maksimalkan potensi kita. Lewat Ustadz Isra'in minta kepada Pak Nuri kapan longgar. Kami berencana hari Sabtu tanggal Senin 17, Ahad 16, Setune 15 nih, akan sowan. Isinya pamitan bahwasanya hari mulai Ahad besok akan kami boyong pulang kandang. Gak masalah, oke, kami pulang berpelukan. Saksinya dua, Pak Abdul Karim dan Pak Abdul Karim dan Pak Thohir. Kami pulang berpelukan, mesra sekali. Gak ada ganjalan setitik pun di hati. Harapannya nanti masing-masing mekar. Luar biasa hasilnya. Tinggal perkembangan berikut dan berikutnya. Dilihat dari orang kayak begini, adakah keanehan? Saya sebagai pelaku sejarah, saya bersumpah demi Allah, saya jujur. Ini berita asli yang ada pada diri kita di dalam kasus ini. Makanya kalau ada berita-berita miring, ada berita miring keton dhisik enek. Jangankan yang dimiringkan siapa, Nabi saja dimiringkan. Makanya hadis selif kita betul-betul harus kita waspadai. Harus kita waspadai. Ini penting sekali. Dan semua orang yang hidup bareng, potensi ini berpotensi ada dimanapun. Karena sejarah itu berulang, roda itu berputar. Makanya kita sampaikan ini sebuah contoh kasus, siapapun dimanapun ketika mengalami, maka semoga masukan yang kita materi yang kita sampaikan bisa jadi masukan untuk semuanya. Ini kita share kemana-mana, bebas umum, tanpa tedeng aling-aling. Tanpa tedeng aling-aling. Yang jelas dari bahasanya Pak Wid, ngono ki dinengne sing gawe acara susu ya kemenangan dewi. Itu pengalaman, orang diisukan sabar, ternyata isu itu hilang-hilang dewi. Tapi kayaknya kalau kita punya kemampuan dan itu maslahat, segera dibereskan lebih baik. Karena jangan sampai ada kesan membuka peluang untuk dizoni yang jelek, menyebabkan mereka punya kesempatan berzon. Ini juga butuh untuk segera diantisipasi, maka ini segera dikumpulkan. Tujuannya, andaikan kita dianggap memberikan peluang orang membuat persepsi yang macam-macam, zon yang macam-macam, kali ini kita sudah membukanya dengan gamblang. Itu hakikat apa yang sedang terjadi dari perjalanan kehidupan kita semuanya. Maka dengan begitu harapannya nanti bisa cerah. Adapun ketika sudah ada TK Al-Qudwah Al-Ansor, tim kita mau menyekolahnya di mana? Terserah wae loh ya. Apa tim Al-Qudwah anake kudu sekolah Al-Qudwah ngoten nggih. Lek ngacungo. Aku time kene anakku kudu sekolah nek kene ngacungo, ayo. Enak sing ngacung enggak kira-kira? Kayaknya enggak bisa.
Di mana anak sekolahkan? Yang paling maslahat. Yang paling maslahat. Nah begitu, mau TK di sana, mau TK sini, SD sana, SD sini, kan masyarakat kepada anak itu sendiri kan. Makanya saya mendaftarkan anak sekolah itu tak pilihnya 2 pilihan. Wes le, daftar nek kono kondisine kono sing mantep engko tenanan sing ngendi. Kenyataannya anak-anak di antara tim kita kan juga sama kan. Bapak pemimpin pondok, anak sekolah nang Zopo biasa kan? Biasa apa mboten biasa? Ayo. Jawaben. Biasa ngono lho. Terserah nanti mau pilih yang mana kan enggak jadi masalah. Dan itu nyata, sudah berjalan lama dan di mana-mana. Pengurus pesisir utara, sekolah pesisir selatan. Sopo? Banyak contoh nih. Pengurus Jawa Timur, sekolah Jawa Tengah. Ki jane karo pondoke pae ora cocok, itu cocok ra cocoke. Orang itu punya hati itu penting sekali. Makanya mana yang paling kondusif. Nah, senada dengan itu. Allah alam. Yang ini pendapat yang ini, tapi kenyataannya memang sudah jalan seperti itu. Nah, di antara kita anak kita nanti sekolah di TK mana ya nggak usah jadi pikiran. Yang penting kegiatan kita lancar, ikhlas, lisan kita terjaga, kita berpahala, kita saling tolong di dalam kebaikan. Itu kan intisarinya. Nah demikian yang pokok butuh saya sampaikan, semoga bisa menjadi tajihat untuk kita semuanya. Yang jelas sudah saya sampaikan dan terurai dari 2 tema, sabar dan mengantisipasi dari bahaya lisan bersama kasus peristiwa kita jadikan bahan telaah yang ini juga akan bisa terjadi di mana-mana. Semoga Allah menjaga kita semuanya, menjaga telinga kita, lisan kita, sikap kita, keikhlasan kita, yang dengannya kita menjadi hamba yang diridhoinya. Demikian yang tersampai, waktu dikembali kepada penata acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.